Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 6 yang mana beranggotakan Alisya Rizka Milenia Putri, Muhammad Khairul Hadi Santoso, dan Rahmawati. Hari ini kami akan membahas tentang panduan pembelajaran menggunakan Google Classroom. Nah, pada materi ini kami akan membahas beberapa poin. Yang pertama, membuat akun pribadi sebagai guru, kemudian membuat kelas mata kuliah pelajaran, mengundang partisipan atau siswa, membuat atau mengupload silabus mata pelajaran, membuat pengumuman atau announcement, membuat atau mengupload konten bahan pembelajaran, membuat kuis, serta membuat tugas atau assignment. Nah, bahasan pertama yaitu membuat akun pribadi sebagai guru. Nah, untuk langkah awal kita harus mendaftarkan Google Classroom sebagai guru. Pertama-tama, kita ketikkan Google Classroom pada pencarian Google atau langsung ketik https://classroom.google.com. Nah, stepnya bisa terlihat pada screenshot di bawah ini. Kemudian, tampilan awal dari web Google Classroom akan seperti ini. Nah, masukkan akun Google Anda dan klik lanjutkan. Kemudian kita akan bahas pembahasan yang kedua, yaitu membuat kelas. Nah, setelah kita tadi masuk ke akun Google, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Untuk instruktur atau guru, silahkan klik buat kelas atau create class. Kemudian, klik centang pada bagian kebijakan Google Classroom dan klik continue atau lanjutkan setelah tercentang. Nah, untuk membuat kelas, nama kelas wajiblah dibuat atau diisi sebagai contoh. Nama kelas Anda ialah 12 MIA 2. Nah, opsionalnya itu untuk memasukkan deskripsi, singkat, atau section, atau jadwal kelas, klik pada bagian untuk memasukkan detailnya. Kemudian opsional juga untuk menambahkan mata pelajaran, klik mata pelajaran atau subjek, lalu masukkan nama mata pelajaran yang diajarkan. Serta opsional untuk memasukkan lokasi kelas, klik ruangan atau room dan masukkan detailnya. Setelah selesai, klik buat atau create. Nah, contohnya seperti pada screenshot ini. Kemudian, Google Classroom akan memberikan kode kelas secara otomatis. Kode ini dapat digunakan untuk mengundang siswa ke kelas. Nah, kemudian kita akan bahas pembahasan yang ketiga, mengundang partisipan atau siswa. Nah, pada panel di atas, klik people atau orang atau siswa. Setelah itu, klik icon plus yang sejajar dengan tulisan student atau siswa. Kemudian akan tampil laman web seperti gambar di bawah ini. Nah, untuk mengundang partisipan terbagi menjadi 3 cara. Yang pertama, mengirimkan kode kelas yang ada pada halaman sebelumnya kepada siswa. Kemudian, siswa masuk ke Google Classroom. Kemudian, mengambil opsi join class dengan memasukkan kode kelas yang dikirimkan seperti pada contoh. Kemudian yang kedua, mengirimkan invite link atau pranala undangan kepada siswa seperti link pada yang terlihat pada layar Anda. Kemudian yang ketiga, mengundang siswa dengan mengirimkan atau invite melalui email. Saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu 4. Membuat atau mengupload silabus mata pelajaran atau dokumen. Klik kembali pojok kiri atas pada tampilan web Google Classroom, lalu klik nama kelas yang telah dibuat sebelumnya, seperti ini. Kemudian tampilan laman akan seperti di samping ini. Setelah itu, klik classwork atau tugas kelas dalam bahasa Indonesia.
Setelah mengklik classwork atau tugas kelas, tampilan laman akan menjadi seperti gambar di bawah ini, dan setelah itu klik create atau buat. Setelah mengklik create atau buat, tampilan laman akan seperti gambar di bawah ini. Pilih materi atau material yang ingin dibuat, misalnya ingin memasukkan materi pembelajaran atau silabus, maka klik materi di bagian ini. Tampilan laman selanjutnya akan seperti gambar di bawah ini, kemudian klik add atau tambah. Setelah itu klik file atau berkas dalam bahasa Indonesianya. Setelah itu tampilan laman web akan seperti gambar di bawah ini. Klik browse dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Indonesianya telusuri. Atau drag file di sini. Setelah mengklik browse tadi, akan tampil layout seperti di bawah ini. Untuk mengupload file atau berkas, pilih cari file atau berkas yang hendak diupload atau diunggah pada Google Classroom. Setelah itu, klik open atau buka. Pada halaman yang baru, isi judul atau titel sesuai dengan apa yang akan diupload. Dan deskripsi ini berupa opsional, berisikan penjelasan atau perintah. Setelah itu, klik pause pada pojok kanan atas. 5. Membuat pengumuman atau announcement. Pada tampilan stream, terdapat kolom berisikan tempat mengumumkan atau menulis sesuatu dengan tampilan secara langsung tanpa membuka classwork. Klik pada bagian tersebut. Kemudian isilah kolom tersebut dengan kalimat yang ingin Anda sampaikan kepada siswa. Pada bagian ini, setelah selesai, klik tanda pause. Nah, jika telah selesai, maka tampilan akan seperti gambar di bawah ini. Seluruh siswa yang ada di dalam room atau kelas ini dapat melihat pengumuman tersebut. Enam, membuat atau mengupload konten atau bahan pelajaran. Nah, untuk kali ini, Anda sebagai guru dapat membuat materi baik dalam bentuk file, Google Drive, YouTube, ataupun link. Nah, kali ini akan dibahas cara menautkan link dari YouTube untuk video pembelajaran siswa. Pertama, kita berpindah ke laman Classwork dan pilih Create. Kemudian pilih material yang mana kita ingin menambahkan materi. Kemudian isi bagian judul dan deskripsi diisi seperti sebelumnya. Nah, karena kita ingin menautkan link, kita pilih add, yang mana opsinya dapat berupa link ataupun YouTube. Di sini dapat dipilih berupa link. Lalu klik link. Kemudian masukkan link yang kita copy dari YouTube. Setelah selesai, klik add link. Setelah selesai, maka klik pause. Jadi ketika sudah meng-add link, maka akan menjadi seperti ini, dan setelah itu klik pause. Jika telah diposting, maka tampilan pada Classwork akan seperti ini. Sekian penjelasan dari saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya, cara membuat kuis pada Google Classroom, langkah-langkahnya sebagai berikut. Sama halnya seperti membuat link, untuk membuat kuis kita perlu beralih ke laman Classwork. Nah, di sana kita pilih Create, sini, kemudian klik Question. Kemudian isi form kuisnya. Nah, untuk membuat pertanyaan, ada dua jenis pilihan soal, yaitu soal essay dengan jawaban singkat dan soal pilihan ganda. Di sini kita pilih short answer atau jawaban singkat dan tenggatkan penyelesaian kuis oleh siswa pada do
dan tetapkan nilai pada points. Nah, untuk mengubah nilai poin, kita dapat mengubah nilai poin tugas atau tidak memberi nilai pada tugas. Secara default, tugas ditetapkan pada poin 100. Nah, caranya, di samping poin itu, ketuk nilainya, kemudian masukkan nilai poin baru atau ketuk nilai tidak dinilai, kemudian ketuk simpan. Nah, kalau untuk menambahkan batas tanggal atau batas waktu, secara default, tugas tidak memiliki batas waktu. Untuk mengubahnya, caranya ketuk tidak ada batas waktu, pilih tanggal, lalu ketuk OK. Kemudian, membuat tugas atau assignment. Nah, untuk membuat tugas, kita sebelumnya harus mempersiapkan file yang mana dapat berupa gambar, dokumen, video, dan lain sebagainya yang berisi instruksi tentang apa yang harus dilakukan oleh siswa, dengan tujuan nanti akan mempermudah kita sendiri untuk mengerjakannya. Nah, sama halnya pada cara sebelumnya, untuk membuat tugas pilih classwork sama, kemudian create dan klik assignment. Kemudian isi judul dan instruksinya agar siswa dapat terarah saat pelaksanaan tugas. Di sini dilampirkan tugas berupa file dengan penguploadan pada tombol add. Sama halnya seperti pada pembuatan kuis, berikut beberapa cara mengubah nilai poin dan penempatan tenggat tugas. Untuk mengubah nilai poin, kita dapat mengubah nilai poin tugas atau tidak memberi nilai pada tugas. Secara default, tugas ditetapkan sebagai pada poin 100. Nah, di samping poin, ketuk nilainya, kemudian masukkan nilai poin baru atau ketuk tidak dinilai, kemudian ketuk simpan. Untuk menambahkan batas tanggal atau batas waktu, secara default, tugas tidak memiliki batas waktu. Nah, untuk mengubahnya, ketuk tidak ada batas waktu, pilih tanggal, kemudian ketuk OK. Untuk menambahkan topik, caranya ketuk tidak ada topik, kemudian pilih opsi untuk membuat topik baru, ketuk tambahkan topik, lalu masukkan nama topik, kemudian ketuk topik di daftar. Setelah itu ketuk simpan. Untuk memposting, menjadwalkan, dan menyimpan tugas sebagai draft, saat membuat tugas, kita dapat langsung memposting, menjadwalkannya untuk diposting di lain waktu, atau menyimpannya sebagai draft. Untuk melihat tugas terjadwal yang masih berbentuk draft, maka klik tugas kelas. Untuk memposting tugas, langsung klik tugaskan. Menjadwalkan tugas untuk diposting di lain waktu, caranya, di samping tugaskan itu, klik panah bawah, jadwalkan, kemudian di samping tanggal, klik panah bawah, lalu pilih tanggal dan waktu. Ketika memasukkan waktu untuk classroom akan secara default disetel ke PM, kecuali jika kita menentukannya sebagai AM. Nah, setelah itu, klik jadwalkan. Tugas secara otomatis akan diposting pada tanggal dan waktu yang dijadwalkan. Setelah itu, menyimpan tugas sebagai draft. Caranya, di samping tugaskan, itu klik panah bawah, simpan draft. Nah, jika diposting secara langsung, maka tampilannya akan seperti berikut. Sekian penjelasan dari kelompok 6. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.